Perkenalkan, saya Rindi Mulyasari dari Prodi Pendidikan Sejarah 2020A, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya sedang berada di Benteng Van der Wijk. Benteng Van der Wijk ini merupakan salah satu tempat wisata bersejarah yang ada di Kecamatan Gombong. Untuk menjangkau lokasi ini, diperlukan waktu sekitar 45 menit dari pusat Kabupaten Kebumen. Nah, kira-kira isinya itu tentang apa aja sih? Yuk kita langsung masuk saja. Benteng Van der Wijk merupakan tempat wisata bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Benteng ini dibangun pada tahun 1818 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen. Sebelum berdiri menjadi sebuah benteng, Benteng Van der Wijk merupakan kantor dagang VOC yang ada di Gombong. Namun, menurut sumber lainnya, Benteng Van der Wijk ini mulai dibangun pada tahun 1844 oleh Frans David Cosius, seorang perwira tentara Belanda yang juga ahli tentang bangunan benteng. Oleh karena itu, sebelum dikenal dengan nama Benteng Van der Wijk, benteng ini dikenal dengan nama Benteng Cosius. Pada awalnya, benteng ini difungsikan sebagai benteng pertahanan untuk menangkal serangan perlawanan Pangeran Diponegoro. Kemudian, ketika masa pendudukan Jepang, benteng ini difungsikan sebagai tempat untuk melatih anggota PETA. Pada masa itu, Jepang sengaja mengecat hitam semua tulisan Belanda yang ada di benteng, dengan tujuan menghilangkan semua pengaruh Belanda. Ketika pendudukan Jepang berakhir, Indonesia memasuki masa awal kemerdekaan. Pada masa ini, terjadi agresi militer Belanda dengan maksud menguasai kembali Indonesia. Sebelum Belanda masuk ke Gombong, benteng ini dijadikan markas oleh PKR. Namun, pada tanggal 27 Juli 1947, Belanda berhasil menduduki Jawa bagian selatan dengan Gombong sebagai daerah pendudukan terdepan. Oleh karenanya, untuk menjaga wilayah tersebut, maka Belanda menjadikan Benteng Van der Wijk sebagai markas pertahanan terdepan untuk menghadapi kekuatan RI. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, kompleks benteng ini akhirnya dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Darat. Benteng Van der Wijk akhirnya dialihfungsikan sebagai tempat wisata, dan untuk menikmati pesona benteng, pengunjung dikenai tarif sebesar Rp25.000 termasuk paket kereta wisata Ata Benteng, dan waterpark. Benteng Van der Wijk sendiri memiliki 2 lantai. Nah, sekarang ini saya sedang berada di lantai 1. Di lantai 1 benteng, terdapat 16 ruangan besar, 27 ruangan kecil, 72 jendela, 63 pintu, 8 anak tangga, dan 2 anak tangga darurat. Nah, di lantai 1 terdapat 2 ruangan yang dijadikan tempat khusus yang berisikan dokumentasi pemugaran benteng pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Di ruangan ini, kita bisa mengetahui kondisi Benteng Van der Wijk tempo dulu, mulai dari kondisi sebelum dibugar, ketika dibugar, hingga menjadi tempat wisata pada masa sekarang. Setelah menjelajah di lantai 1, kita akan beranjak menuju ke lantai 2. Ikuti terus ya. Berbeda dengan lantai 1, lantai 2 benteng sendiri setidaknya memiliki 16 ruangan besar, 5 ruangan kecil, dan 4 anak tangga yang menghubungkan ke bagian atap benteng. Di lantai 2 ini, kita bisa menjumpai ruangan khusus yang berisikan foto-foto para pahlawan dari berbagai daerah hingga para pahlawan revolusi. Selain itu, di ruangan ini juga dipajang foto para presiden dan wakil presiden Indonesia yang pernah menjabat. Selain ruangan khusus tadi, wisata Benteng Van der Wijk juga menawarkan wahana-wahana dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pertama yaitu wahana kereta atas benteng, kemudian ada kereta wisata, taman bermain, dan waterpark. Selain itu, Benteng Van der Wijk ini juga dilengkapi fasilitas pendukung lainnya, seperti musola, toilet, tempat parkir yang luas, warung wisata, penginapan, gedung pertemuan, dan fasilitas lainnya. Karena memiliki arsitektur yang luar biasa, Benteng Van der Wijk ini juga menjadi spot foto yang Instagramable.
my gosh, don't you know I'm a savage? I'm a killer. Untuk menarik perhatian para wisatawan, pihak pengelola Benteng Van der Wijk telah melakukan berbagai rangkaian promosi. Beberapa rangkaian promosi yang telah dilakukan yaitu melalui brosur, media sosial seperti Facebook dan Instagram, billboard, dan spanduk selamat datang. Selain itu, pihak pengelola juga beberapa kali mengadakan acara seperti festival band dan perayaan tahun baru untuk menarik perhatian wisatawan. Benteng Van der Wijk menjadi tempat wisata dengan nilai historis yang tinggi. Benteng ini merupakan satu-satunya benteng di Indonesia yang memiliki bentuk segi 8. Sayangnya, akhir-akhir ini minat pengunjung semakin menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan promosi secara aktif yang dibarengi oleh perbaikan wahana-wahana dan fasilitas sehingga eksistensi Benteng Van der Wijk kembali meningkat. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.